Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aulia, NPM 2401051008. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi auditing tentang kode etik profesi. Oke, kita mulai aja. Materi yang pertama yaitu ngejelasin pengertian kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan seperangkat aturan, nilai, dan norma yang disusun oleh organisasi profesi sebagai pedoman bagi para anggotanya dalam menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar moral yang berlaku. Dalam konteks akuntan publik, kode etik ini menjadi dasar bagi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau bisa disebut dengan IAPI untuk bersikap jujur, objektif, independen, serta menjaga integritas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Kode etik ini tidak hanya mengatur aspek teknis pekerjaan, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab kepada klien, masyarakat, dan kepentingan publik. Dengan adanya kode etik ini, kepercayaan masyarakat terhadap profesi dapat terjaga, penyalahgunaan wewenang dapat dicegah, serta kualitas dan martabat profesi tetap dipertahankan. Materi selanjutnya yaitu ada 6 pernyataan kode etik. Nomor 1 yaitu integritas, objektivitas, dan independensi. Akuntan publik harus jujur, tidak memihak, dan bebas dari tekanan pihak manapun. Yaitu artinya dalam membuat laporan atau opini audit tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi maupun klien. Nomor 2 yaitu kecakapan profesional atau kompetensi. Akuntan publik wajib memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Jadi sebelum menerima pekerjaan harus memastikan dirinya kompeten dan terus meningkatkan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan. Nomor 3 yaitu pengungkapan informasi rahasia klien atau menjaga privasi data klien. Akuntan itu harus menjaga kerahasiaan data klien. Informasi yang diperoleh selama proses audit tidak boleh disebarkan tanpa izin kecuali diwajibkan oleh hukum. Yang keempat, aturan mengenai iklan bagi KAP atau kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik ini boleh melakukan promosi, tetapi harus dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Iklan tidak boleh menyesatkan atau menjatuhkan KAP lain. Nomor 5 yaitu komunikasi antar akuntan publik. Jika ada pergantian auditor, harus ada komunikasi yang baik antar akuntan lama dan yang baru. Tujuannya itu untuk menjaga etika dan memastikan tidak ada masalah yang disembunyikannya. Yang terakhir yaitu yang keenam, aturan perpindahan staf atau partner antar KAP. Perpindahan staf atau partner diperbolehkan, tetapi harus tetap menjaga profesionalisme, tidak membawa rahasia klien, dan tidak merugikan KAP sebelumnya. Oke, materi selanjutnya yaitu komposisi kode etik IAI. Berdasarkan Kongres 8 IAI tahun 1998, kode etik ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, prinsip etika. Prinsip etika merupakan dasar utama dalam kode etik yang menjadi pedoman umum bagi seluruh anggota IAI. Prinsip ini tuh berisi nilai-nilai dasar seperti integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap akuntan dalam menjalankan pekerjaan. Yang kedua, aturan etika. Aturan
Aturan etika adalah ketentuan yang lebih rinci dan mengikat anggota. Aturan ini tuh ngejelasin apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam praktik profesi sehingga anggota memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang ketiga, interpretasi etika. Interpretasi etika merupakan penjelasan tambahan atas aturan yang sudah ada. Biasanya dikeluarkan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap situasi tertentu sehingga anggota tidak salah dalam menerapkan kode etik di lapangan. Oke, jadi materi selanjutnya itu ngejelasin materi yang sebelumnya tentang komposisi kode etik. Nah, yang pertama itu kan ada prinsip etika. Di dalam prinsip etika itu ada yang pertama tanggung jawab profesi. Sebagai calon profesional, kita itu nggak cuma kerja cari uang, tetapi punya beban moral. Intinya, setiap keputusan yang diambil harus didasari pertimbangan etis yang matang, bukan yang asal-asalan. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Kepentingan masyarakat luas itu nomor 1. Kita harus menjaga kepercayaan orang banyak dengan cara memberikan pelayanan yang jujur dan profesional, bukan cuma untuk menguntungkan satu pihak saja. Yang ketiga, integritas. Soal kejujuran atau ketegasan prinsip. Integritas ini tuh artinya kita tetap melakukan hal yang benar meskipun nggak ada yang melihat demi menjaga nama baik dan kepercayaan publik. Yang keempat, objektivitas. Objektivitas ini tuh kita nggak boleh memihak karena ada hubungan keluarga, teman, atau sogokan. Keputusan ini tuh harus diambil berdasarkan data atau fakta, bukan karena tekanan atau benturan kepentingan. Selanjutnya yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian. Kita tuh jangan modal nekat aja, kita tuh harus punya skill yang mumpuni atau kompetensi dan teliti dalam bekerja. Atau bisa disebut dengan kehati-hatian. Profesional itu harus belajar agar jasanya tetap relevan dan berkualitas. Yang keenam yaitu kerahasiaan. Data klien itu sakral. Kita dilarang bocorin informasi apapun yang didapat saat bekerja tanpa seizin pemilik, kecuali memang ada kewajiban hukum yang memaksa. Yang ketujuh yaitu perilaku profesional. Contohnya tuh kayak jaga image, kita tuh harus berperilaku sopan dan sesuai aturan supaya profesi kita tetap dihormati orang lain. Jangan sampai melakukan tindakan yang bikin malu nama profesi. Dan yang terakhir yaitu standar teknis. Bekerja itu kan ada SOP-nya ya. Semua tugas harus dikerjakan sesuai dengan standar operasional dan teknis yang sudah ditetapkan secara resmi di bidang tersebut. Oke, materi selanjutnya itu aturan etika. Di aturan etika itu ada independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi adalah anggota KAP yang harus mempertahankan sikap mentalnya terhadap independen dalam memberikan jasa. Di dalam independen ada impact, yaitu independen dalam fakta. Yang kedua ada in appearance, yaitu independen dalam penampilan. Selanjutnya ada integritas dan objektivitas. Ini tuh harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material mempengaruhi pertimbangan. Selanjutnya ada standar umum dan tanggung jawab. Standar umum mencakup kompetensi profesional, perencanaan dan supervisi, serta penggunaan data relevan yang memadai. Yang kedua ada prinsip akuntansi. Anggota dilarang menyatakan bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum jika terdapat penyimpanan material. Selanjutnya tanggung jawab rekan
seprofesi. Ini tuh wajib memelihara citra profesi dan tidak merusak reputasi rekan seprofesinya, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Baik, materi selanjutnya itu interpretasi etika. Interpretasi etika merupakan penjelasan atau tafsiran resmi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan profesi. Nah, interpretasi ini disusun dengan memperhatikan tanggapan dari para anggota profesinya. Selain anggota profesi, penyusunannya juga tuh mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk menjaga relevansi aturan. Interpretasi etika ini tuh berfungsi untuk paduan teknis dalam menerapkan aturan-aturan etika dalam praktik nyata di lapangan. Oke, jadi itu aja materi dari kode etik profesi. Nah, kesimpulannya itu kode etik profesi akuntan publik merupakan pedoman resmi bagi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif yang mencangkup prinsip-prinsip utama seperti integritas, objektivitas, independensi, baik secara fakta maupun penampilan, serta kompetensi dan kehati-hatian profesional. Seluruh anggota wajib menjunjung tinggi kepentingan publik, menjaga kerahasiaan informasi klien, serta memelihara citra profesi dengan tidak merusak reputasi rekan seprofesi. Struktur kode etik ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu prinsip etika sebagai kerangka dasar, aturan etika sebagai ketentuan operasional yang meningkat, dan interpretasi etika yang berfungsi sebagai paduan teknis yang disusun berdasarkan masukan anggota serta pihak berkepentingan.